Sapi kurban mengamuk di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bikin panik warga. Harga-harga di pasar naik terus, pedagang daging kompak mogok jualan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, tindakan tegas sebagai upaya pemberantasan kejahatan jalanan mulai dilakukan. Dua pemuda yang jadi DPO dan kerap melakukan aksi begal, perampokan hingga pencurian dibekuk di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bahkan polisi harus bertindak tegas dengan melumpuhkan keduanya dengan timah panas. Dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat menggasak motor warga yang terparkir di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Aksi pelaku pun viral karena tergolong nekat dilakukan saat siang hari di tengah kesibukan aktivitas warga. Tak butuh waktu lama, polisi yang sudah mengetahui identitas kedua pelaku, JF dan AS, segera menggelandangnya ke Polda Metro Jaya. Keduanya sudah masuk target operasi polisi karena kerap melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Bahkan, akibat kedua pelaku melawan saat dibekuk di wilayah Pasar Rebo, petugas harus melumpuhkannya dengan timah panas. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya sudah 6 kali beraksi di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi. Kami tidak akan pernah ragu-ragu demi menjaga keselamatan masyarakat dan petugas kami yang sedang melaksanakan tugas. Kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku begal yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi masih mengembangkan jaringan pencurian ini dan masih mengejar keterlibatan pihak lain dalam aksi kejahatan keduanya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Henry Sayangbati, iNews melaporkan. Ya, dimonitor kembali ya, ini tolong dong yang melihat pecek berwarna putih gitu ya, ini terjadi pembegalan nih motornya. Maraknya aksi begal di ibu kota menjadi perhatian khusus Polda Metro Jaya. Dalam sejumlah kasus, pelaku tidak hanya merampas harta korban, namun juga nekat melukai hingga membuat nyawa orang tak berdosa melayang. Sejumlah wilayah Jakarta kini hampir merata menjadi rawan kejahatan begal, mulai dari Jakarta Pusat di kawasan Jenderal Ahmad Yani hingga Jalan Perintis. Begitu juga di Jakarta Selatan, data kepolisian mencatat wilayah Kebayoran Baru, Gandaria tak luput dari intayan perampok nekat. Sejumlah wilayah di Jakarta Barat, Utara, hingga daerah perbatasan Jakarta menjadi sasaran pelaku. Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang disebut akan beroperasi selama 24 jam penuh. Tim ini dikerahkan ke titik-titik rawan kejahatan, termasuk kawasan rawan pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga aksi jambret. Dan saya sudah perintahkan ya, kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Selain meningkatkan patroli, polisi juga meminta agar masyarakat aktif melaporkan aksi kejahatan yang mereka temui melalui call center 110. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, ada yang di luar kebiasaan ini. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di sidang paripurna DPR RI untuk menyampaikan kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027. Menggunakan mobil maung, Presiden Prabowo tiba di DPR RI pada pagi tadi dan Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani. Juga turut hadir anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan dan Ketua Umum Parpol. Kedatangan Prabowo di sidang paripurna penyampaian kerangka ekonomi merupakan pertama kalinya karena biasanya agenda tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dalam sidang paripurna, Prabowo membacakan sendiri kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal APBN 2027. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kehadirannya untuk memberikan keyakinan kepada publik terkait kondisi ekonomi Indonesia. Tahun 2027, pemerintah masih yakin ekonomi Indonesia tumbuh 5,8%, naik dibandingkan target tahun ini 5,6%. Dengan strategi ekonomi yang tepat,
kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Ya, sementara itu kalau bicara pangan dan juga harga-harga ini, harga daging sapi justru melambung menembus 160.000 per kilogram. Puluhan pedagang daging sapi di Kota Bandung memilih mogok jualan. Para pembeli terpaksa beralih beli ayam karena tidak bisa beli daging sapi. Deretan lapak daging sapi di pasar tradisional Kosambi Kota Bandung ini sepi sejak 2 hari terakhir. Tidak ada transaksi jual beli seperti biasanya, bahkan beberapa pedagang daging sapi memilih tidak datang ke pasar. Sejak Senin kemarin, puluhan pedagang daging sapi di pasar ini mogok berjualan untuk memprotes harga daging sapi yang terus melambung. Harga daging sapi dari rumah potong hewan kini menembus 150.000 hingga 160.000 per kilogram dari biasanya sekitar 130.000 hingga 140.000 per kilogram. Katanya ada kenaikan harga dari sananya, tapi itu juga belum pasti ya Pak. Iya. Terus sampai hari kapannya kita juga belum tahu. Kenaikan harga daging sapi diperkirakan masih bertahan hingga Lebaran Idul Adha. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Harga kedelai impor terus merangkak naik akibat melemahnya rupiah terhadap dolar. Mahalnya harga kedelai berdampak pada pengrajin tahu dan tempe, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pengrajin tahu tempe terpaksa memperkecil ukuran agar bisa terus bertahan. Harga kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu kembali naik menjadi Rp10.200 per kilogram dari sebelumnya Rp9.500. Di Kota Bandung menjelang Idul Adha, harga cabai merah semakin pedas. Harga cabai rawit merah yang semula Rp60.000 kini meroket menjadi Rp90.000 per kilogram atau naik Rp30.000. Sementara harga cabai keriting merah yang semula hanya berkisar Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai semakin naik akibat kondisi cuaca Indonesia yang saat ini tak menentu. Dari Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mengamuk saat akan diikat di tiang, seekor sapi kurban terjebak dalam saluran air hingga patah kaki usai mengamuk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan bobot sapi yang mencapai 650 kg membuat warga kesulitan mengevakuasi dan akhirnya minta bantuan damkar. Ya, menggunakan tali dan tripod besi, damkar sektor Johar berusaha mengevakuasi sapi jantan berbobot 650 kg dari saluran air Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya sapi korban ini mengamuk saat akan diikat di tiang. Bahkan sejumlah warga sempat diseruduk hingga sapi berlari dan berakhir tercebur ke saluran air. Akibat saluran air yang sempit menyulitkan proses evakuasi, sementara kondisi sapi lemas karena terjebak lama. Setelah hampir 1 jam, sapi yang patah kaki itu akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Pemirsa, seminggu lagi Lebaran Idul Adha. Banyak warga Jakarta sudah mulai pilih-pilih hewan kurban. Sudah bergabung Yasmin Atania di Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yasmin, apa hewan kurban yang paling banyak dicari saat ini? Oke, baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Hamin seminggu ya menjelang Hari Raya Idul Adha, terkait dengan penjualan hewan kurban nampaknya kian meningkat. Salah satunya tempat saya melaporkan saat ini nih, bisa dilihat di layar televisi nih, banyak sekali nih kambing-kambing ataupun domba di sini. Tepatnya di Pasar Kambing di Jalan Sabeni, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya akan memperlihatkan kepada David dan juga pemirsa ya, ini salah satu kambing termahal yang ada di sini. Nih, kambing jenis Sanen.
Bobotnya ini 75 hingga 80 kg, David tuh. Dapat terlihat ya, begitu gagah ini kambingnya ya. Dibanderol dengan harga Rp8.500.000. Kamu cium-cium saya nih. Terlihat juga ini sudah dibeli oleh masyarakat begitu dan akan segera melakukan pengiriman. Tapi selain ada yang termahal, di sini juga ada yang harganya terjangkau, David. Di sini nih, di dalam kandang ya, terlihat nih kambing yang berwarna hitam. Ini merupakan jenis kambing Jawa yang dihargai sekitar Rp2.500.000 per ekornya. Banyak sekali pilihannya di sini nih. Jadi bagi masyarakat yang ingin mencari kambing untuk kurban bisa langsung datang ke sini. Nah, terkait dengan jenis kambing apa yang paling laris diburu warga untuk musim kurban saat ini, saya akan bertanya langsung nih kepada salah satu penjual. Di sini ada Bang Amri di sini ya. Bang Amri, selamat siang Bang Amri. Bang Amri, untuk jenis kambing yang paling laris di sini, kambing jenis apa dan kisaran harga berapa sih Bang? Kambing Jawa laris, kambing domba laris. Laris ya? Iya, alhamdulillah. Kisaran dari mulai harga 2.500.000 sampai 10 juta lah. Sampai 10 juta. Iya, siap. Okay. Bang Amri, jika dibandingkan dengan tahun lalu, apakah penjualan ini mengalami peningkatan, Bang? Insya Allah ada peningkatan. Kita harus optimis. Kita harus optimis supaya dagang kita juga lancar. Iya, siap. Nah, terkait dengan kambing-kambing ataupun domba yang ada di sini, ini berasal dari mana saja sih, Bang? Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, juga dari Lampung, Kak. Oke, jadi dari berbagai wilayah begitu ya Bang Amri ya. Nah, untuk memastikan kondisi dari kambing-kambing ini dalam kondisi fisik yang baik, itu seperti apa yang dilakukan dari pihak penjual di sini? Kambing harus sehat, Kak. Mulai dari matanya bagus, ya kan? Tidak pincang, gitu. Cukup umur. Nah, adapun untuk masalah umur ini kan domba 6 bulan, kambing setahun, kerbau sapi 2 tahun, onta 5 tahun. Itu secara syariatnya begitu, fikihnya gitu, Kak. Siap. Bang Amri, yang terakhir harapannya nih, menjelang Idul Adha ada seminggu lagi ya ke depannya, mungkin ada untuk penjualannya dan lain sebagainya, seperti apa harapannya? Ya, kita berharap ya semoga Allah memberikan terbaik untuk seluruh pedagang hewan kurban se-Indonesia. Ada peningkatan, biar tambah barokah dunia akhirat, itu aja. Terima kasih banyak Bang Amri. Semoga laris ya ini ya, H-7 menjelang Idul Adha ya. Ya, David dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang kambing di sini ya. Dan beliau mengatakan bagi Anda yang ingin membeli kambing, tentunya harus dipastikan kondisi fisiknya dalam keadaan sehat begitu ya. Dan juga bisa dilihat di sini bagi Anda yang tertarik untuk membeli kambing ataupun domba untuk kurban, nanti bisa langsung datang ke sini di Pasar Kambing di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kembali ke studio David. Baik Yasmin, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sepekan sebelum puncak ibadah haji sebanyak 92% jemaah sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Jemaah diimbau mengurangi ibadah sunnah dan diminta tidak melakukan city tour agar fisik tetap prima untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji. Jemaah Haji Indonesia tiba secara bertahap di Mekah, Arab Saudi jelang puncak ibadah haji pekan depan. Hingga Selasa pukul 12 waktu Arab Saudi, sekitar 92% atau sekitar 187.600 jemaah haji sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 8% lagi akan tiba di Mekah paling lambat 21 Mei besok. Selain jemaah haji yang terus berdatangan ke Mekah, Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan juga tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi dan sempat menyapa seluruh jamaah. Jelang rangkaian puncak ibadah haji, Kemenhaj mengimbau jemaah untuk mengurangi umroh sunnah dan city tour, serta fokus menjaga kesehatan agar fisik prima saat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna pekan depan. Untuk menunjang stamina jemaah selama rangkaian Armusna, pemerintah menyiapkan 15 paket makanan siap saji untuk setiap jemaah selama periode 7 hingga 13 Zulhijjah. Kepraktisan paket ready to eat ini bukan hanya sebatas urusan logistik perut, melainkan strategi observasi negara agar jamaah tidak lagi disibukkan dengan urusan konsumsi. Sehingga jamaah bisa berfokus penuh bermunajat saat wukuf dan mabit. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Media Center Haji, melaporkan. Anda kembali menyaksikan Seputar Ayu Siang.
Terjadi lagi, 4 warga negara Indonesia kembali dilaporkan ditahan tentara Israel saat menuju Gaza. Total kini 9 WNI yang menanti agar negara segera bertindak untuk menyelamatkan mereka. Jumlah warga negara Indonesia anggota Global Peace Setelah adanya laporan ke polisi melalui hotline lapor Bank Resmob, korban diduga diculik lantaran telat bayar cicilan selama 2 bulan. Polisi juga mengamankan 2 orang pelaku, Andrian Budianto dan Rohman. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit telepon genggam serta selembar surat. I'm part of a non-violent civilian mission, failing to break the illegal siege, deliver aid, and stand in solidarity with the people of Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan ke-9 WNI yang ditahan tersebut dalam insiden pencegatan armada kemanusiaan menuju Gaza. Perlu diapresiasi, kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga. 9 WNI itu sebelumnya bergabung dalam armada global Sumut Flotilla. Mereka berlayar bersama relawan internasional lain untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Namun saat berada di perairan Mediterania Timur, armada mereka dicegat militer Israel. Sejumlah relawan dan jurnalis dari berbagai negara juga ikut ditangkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawanan pencuri motor modus patah stang nekat beraksi saat siang bolong di tengah pemukiman padat Tanjung Priok, Jakarta Utara. Video pencurian terekam CCTV dan viral hingga kedua pelaku dibekuk. Ya, aksi pencurian motor juga terekam CCTV dengan cara mematahkan stang motor di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Tidak butuh waktu lama, polisi menggerebek kedua pelaku, BF 24 tahun dan AS 22 tahun, di kediaman masing-masing di kawasan Koja dan Cilincing. Bahkan karena berusaha melarikan diri saat diminta menunjukkan penadahan hasil curian, polisi terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas. Waspada pemirsa, ini khususnya bagi orang tua yang memberikan ponsel serta sepeda listrik bagi buah hatinya. Tengah asik merekam bus telolet di atas sepeda listrik, seorang bocah malah jadi korban penjamretan di Tangerang Selatan, Banten. Asyik merekam bus telolet yang melintas, seorang bocah malah jadi korban jambret ponsel di Jalan Pahlawan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang mengenakan helm ojol tiba-tiba merampas ponsel korban yang tengah digunakan. Panik, ponselnya dirampas. Korban sempat mengejar pelaku namun sia-sia. Sementara sejumlah penumpang bus yang melihat kejadian ini hanya bisa berteriak serta menyalakan klakson untuk mengundang perhatian warga. Usai kejadian, bersama orang tuanya korban melapor ke polisi. Ada satu unit handphone merek Oppo, dan di dalam satu handphone ada voucher game sebesar 500.000. Polisi mengingatkan dan meminta orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dengan tidak menggunakan ponsel serta menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Saat ini polisi juga masih mengejar pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Karawang, Jawa Barat akhir pekan lalu digoyang deretan selebritas RCTI. Mulai dari pelakon sinetron Terikat Janji hingga finalis Indonesian Idol ke-14. Kemeriahan menyelimuti Gor Panatayuda, Karawang, Jawa Barat pekan lalu. Ratusan warga antusias menyaksikan dari dekat idola mereka saat RCTI menggelar acara nonton bareng Meet and Greet. Penggabungan 2 program andalan yaitu sinetron Terikat Janji dan pencarian bakat paling bergengsi Indonesia Idol ke-14. Selain nonton bareng, penggemar juga dihibur dengan penampilan finalis Indonesian Idol. Suasana Gor semakin mencapai puncaknya dan semakin bergemuruh saat bintang Terikat Janji menyapa mereka.
Sebagai penutup rangkaian acara, Adira dan Baby menantang warga Karawang yang beruntung untuk melakukan tantangan akting. 3 penonton dengan akting terbaik berhasil membawa pulang hadiah uang tunai ratusan ribu rupiah. Saksikan terikat janji setiap hari jam 19.00 dari RCTI. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.